Oke, sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah kelihatan kah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi hari ini itu kita belajar tentang yang namanya graf isomorfik, graf planar, dan graf bidang. Kita mulai pertama dengan yang namanya graf isomorfik. Jadi dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Sedemikian sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan P di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 juga harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen di G2. Ini maksudnya bagaimana? Ini maksudnya begini. Kalau saya suruh kalian gambar graf dengan simpulnya 4, sisinya 4 juga mungkin, atau 6. Nah, itu kalian tuh pasti masing-masing punya imajinasi yang berbeda. Jadi kalian pasti gambarnya lain-lain begitu. Gambarnya lain-lain, tapi tetap sama maksudnya. Jadi mau gambar bentuknya seperti apapun, misalkan mungkin ada yang gambarnya seperti ini. Misalkan ada yang gambarnya begini. Ini simpulnya ada 4. Ininya ada 6. Sisinya ada 6. Misalkan seperti ini. Tapi ada juga mungkin yang gambarnya seperti ini. Simpulnya 4. Mungkin ada juga yang gambarnya begini. Ada mungkin juga gambarnya begini. Atau yang malah ini yang dari atas. Ini yang dari atas seperti ini. Jadi pasti gambarnya beda-beda. Tapi semuanya itu sebenarnya sama. Jadi jumlah sisinya sama, jumlah simpulnya juga sama. Nah, itulah yang dinamakan dengan graf isomorfik. Jadi G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika ini terdapat koresponden satu-satu antara simpul-simpul dan sisi-sisinya. Di sini. Jadi yang ini, simpul yang ini koresponden dengan ini. Yang ini juga koresponden dengan ini. Nah, dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja. Nah, sama kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Contohnya di sini ada 3 buah graf. G1 dan G2 ini isomorfik. Kalau kalian lihat di sini, misalkan di sini kita bikin sesuai urutan. 1 sama dengan A misalkan. Lalu 2 sama dengan B. 3 sama dengan C. Dan 4 sama dengan D. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ini punyanya G1. Lalu A, B, C, D ini punyanya G2. Nah, jadi kalau kalian lihat 1A, 2B, 3C, 4D. 1 dia ke 4. Berarti A dia ke D. Betul. Lalu 1 ke 2. Berarti A ke B. 1 ke 3. A ke C. 4 ke 2. D ke B. 4 ke 1. D ke A. 4 ke 3. D ke C. Nah, ini ada semua. Nah, ini atau bisa kalian lihat di sini penjelasannya pada graf 835 G1 isomorfik dengan G2. Simpul 1 2 3 4 di G1 berkoresponden dengan simpul ABCD di G2. Ini sisi 1 2 itu dia dengan AB. Nah, ini berdasarkan yang ini, pemisahan ini 1 2 AB. 1 ke 2
AKB. Lalu 23 berarti dengan BC. 31 berarti dengan 31 berarti dengan CA atau AC. Ini di sini ada. 34 berarti CD ini. Lalu 1,4 dengan AD. Dan yang terakhir 24 sama ini, ID yang ini. Semua simpul di G1 dan G2 berderajat 3. Nah, derajatnya juga sama. Simpulnya ada 4, derajatnya tuh masing-masing simpul 3. Jadi sama semua. Walaupun bentuknya beda, tapi memiliki simpul dan derajat yang sama, sisi sama. Lalu G1 dan G2 tidak isomorfik dengan G3. Karena simpul-simpul di G3, 2 buah berderajat 2 dan 2 buah lagi berderajat 3. Sedangkan simpul-simpul di G1 dan G2 semuanya berderajat 3. Jadi G1 tidak isomorfik dengan G3, G2 juga tidak isomorfik dengan G3. Kenapa? Karena tadi, kalau G1 dan G2, setiap simpul punya derajatnya 3. Ini maksudnya garis yang ini, garis yang keluar dari ininya itu ada 3. Kalau kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini juga 3 juga. Ini juga ada 3. Setiap simpul punya derajat 3. Nah, kalau yang di sini, yang derajat 3 cuma di F sama Y. Ini. Yang derajat 3-nya cuma di F sama Y. Nah, sementara yang W dan X itu di derajatnya 2. Nah, berarti tidak sama. Tidak sama karena di sini semuanya berderajat 3, ternyata di sini tidak semuanya berderajat 3. Ada 2 yang berderajat 3 dan ada 2 yang berderajat 2. Nah, otomatis ini G3 ini tidak isomorfik dengan G2 maupun G1. Cuman seperti itu saja konsep isomorfik. Jadi dia isomorfik jika dia punya kesamaan di jumlah simpul, jumlah derajat begitu. Walaupun bentuknya beda, walaupun penamaan simpul dan sisinya beda, ini lebih ke jumlahnya, lebih fokus ke jumlahnya. Seperti itu. Oke. Lalu dua buah graf pada gambar 836 ini juga isomorfik. Simpul A, B, C, D, dan E di G1 masing-masing berkoresponden dengan simpul X, Y, W, V, Z di G2. Masing-masing simpul yang disebutkan itu berderajat 3, 2, 3, 3, dan 1. Oke. Kita lihat, ini di B di sini derajatnya 2. Lalu C derajatnya ada 3. Ya, ada 3 garis yang keluar dari C. Lalu A itu ada 3 juga. D ada 3 juga. Sementara E 1. Ini merupakan anting-antingnya. Sudah kalian pelajari yang seperti ini merupakan anting-anting. Nah, kalau kalian lihat di sini X-nya itu berapa nih? 3. Lalu Y-nya 2. W-nya 3. P-nya 3 juga. Lalu Z-nya itu yang 1. Kalian lihat di sini jumlahnya 2, 3, 3, 3, 1. 3, 3, 3, 1, 2. Sama jumlahnya. Jadi kalian bisa bikin yang B ini koresponden dengan Y. Karena jumlah simpulnya sama, yaitu 2 dan 2 di sini. Nah, ini. Jadi B dengan Y itu berkoresponden. Lalu CAD itu bisa dengan X, W, V. Terserah yang mana. Ini karena jumlah simpulnya sama. CAD dan X, W, V. Lalu E itu berkoresponden dengan Z karena jumlah derajatnya sama.
Satu. Jadi kalau dilihat dari jumlah derajat, jadi tidak harus bahwa setiap simpul itu sama. Maksudnya di sini tuh kalau yang satunya, kalau yang misalkan G1 ini, itu semua simpul, masing-masing simpul berderajat 3. Otomatis yang G2 juga harus begitu. Tapi kalau G1-nya tidak demikian, nah G2 juga tidak demikian. Jadi kayak misalkan di sini ternyata beda-beda, simpulnya beda-beda. B-nya ada 2, C-nya 3, A3, D3, dan E1. Nah, yang G2 juga harus punya seperti itu. Jadi dia juga punya simpul-simpul yang derajatnya itu sama dengan yang dipunya oleh simpul-simpul di G1. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah ada 3 sifat di sini. Jadi yang pertama jumlah sisinya harus sama. Jumlah simpulnya harus sama. Misalkan di sini simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini jumlah simpulnya 5. Di sini juga 5. Sama. Untuk sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sisinya sama juga. Lalu untuk derajatnya, itu tertentu. Jadi kalau misalkan yang A di sininya 3, maka yang di sini yang berkoresponden dengan A juga 3. Misalkan di sini X. A dengan X berkoresponden berarti X harus punya 3 derajat, A juga harus punya 3 derajat. Kalau di sininya B itu 2 derajat, berkoresponden dengan Y di sini, maka Y ini juga harus punya 2 derajat. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada 3 hal di sini yang kita punya. Syarat 2 buah graf isomorfik, itu yang pertama, sekali lagi, simpulnya sama, jumlah simpulnya sama, jumlah sisinya sama, terus memiliki derajat tertentu yang sama. Tertentu itu maksudnya di setiap simpulnya. Jadi kalau simpul yang di simpul A di G1 derajat 3, maka simpul A aksen di G2 itu juga 3. Terserah A aksen itu mau dinamai X, Y, Z, W, atau apapun. Seperti itu. Bagaimana, bisa dipahami kah? Untuk isomorfik dulu. Syarat 2 buah graf disebut isomorfik. Bisa, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Bisa, Kak. Oke, ini masih mudah ini. Pokoknya cuma itu, 2 buah graf dikatakan isomorfik kalau itu tadi, 3 syarat tadi. Ini contohnya lagi. Ini 2 buah graf yang isomorfik, terus dengan yang di gambar A yang di atas yang ini itu 2 buah graf yang isomorfik. Lalu yang B itu 3 buah graf yang isomorfik. Nah, kalau kalian lihat di sini yang gambar A, simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8. Simpulnya 8. Ini juga simpulnya ada 8. Ada 8 titik di sini. Nah, sisinya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4. Oh, 12. Ini juga 12. 4, 8, sama yang tingginya ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Jadi jumlah sisinya sama, jumlah simpulnya juga sama, derajatnya juga sama. Lihat, setiap titik itu derajatnya 2. Ini juga. Ini ada yang 2, ada yang 3. Misalkan yang di sini 3. Ini. 1, 2, 3. Ada yang 2, ada yang 3. Ini juga ada yang 2, ada yang 3. Ini ada yang 3 di sini. Nah, tapi cuman ada yang cuman semuanya 3. Sorry, ini juga dari sini ada ke 1 ke bawah. Nah, semuanya 3. Ini juga semuanya 3. Tidak ada yang 2. Semuanya 3. Ini ke atas. Ini juga 3. Jadi ini setiap simpul derajatnya 3. Di sini juga setiap simpul derajatnya 3. Jadi ini keduanya isomorfik. Ini juga, grafik ini juga isomorfik. Di sini dibilangnya isomorfik. Kalian bisa cek sendiri.
simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, simpulnya ada 10. Sisinya juga pasti sama. Derajatnya juga pasti sama. Di sini setiap simpul derajatnya 3, di sini juga 3, di sini juga 3, di sini juga 3 di sini. Jadi misalkan yang di sini ini gariskan sini. Ini ke sini 1, 2, 3. Oke. Seperti itu. Oke, mana lagi? Oke, contoh lagi. Gambarkan graf yang isomorfik dengan graf-graf teratur. Dengan masing-masing graf teratur. Jadi kita disuruh gambarkan graf yang isomorfik dengan masing-masing graf itu teratur. Nah, graf teratur ingat itu graf yang setiap simpul itu punya derajat yang sama. Jadi di sini yang nomor yang I, yang gambar I ini, gambar I ini yang 2 ini, itu merupakan graf teratur. Nah, karena kalian lihat, yang pertama itu setiap simpul derajatnya 3. 1, 2, 3. Dan juga yang lainnya. Yang di tengah juga begitu. 1, 2, 3. Ini setiap simpul derajatnya juga 3. Ini misalkan 1, 2, 3, dan yang lainnya juga. Nah, lalu ini graf teratur. Kita disuruh gambar graf yang isomorfik dengan kedua graf teratur ini. Nah, gambarnya yang di sini. Gambarnya yang di sebelahnya ini. Jadi yang pertama isomorfik dengan yang ini. Yang kedua isomorfik dengan yang di sini. Lihat simpulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama 6. Dan ingat graf teratur itu selain jumlah derajatnya sama, tidak, itu yang graf lengkap. Oke, graf teratur seperti ini. Ini graf teratur sama juga ada 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sama. Jadi graf teraturnya di sini lalu dia isomorfik dengan graf yang di sebelah. Kalau kalian bisa lihat, yang ini cuma berpindah saja dari yang atas ini, ininya dipindahkan ke sini, maka dia jadi seperti ini. Lalu yang di bawah juga dipindahkan ke atas sehingga dia jadi seperti ini. Nah, itu juga tetap isomorfik karena jumlah sisinya tidak berkurang atau tidak bertambah, jadi sama. Oke, cuma contoh-contoh saja. Nah, ini ada pernyataan seperti ini. Tidak mudah menentukan apakah dua buah graf isomorfik hanya dengan melihat gambarnya saja. Ini jadi ternyata kalau kita lihat gambarnya saja tidak cukup. Dari definisi isomorfik kita menyimpulkan dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut yang tadi. Mempunyai jumlah simpul yang sama, jumlah sisi yang sama, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Berderajat tertentu tadi sudah yang saya sebutkan. Namun ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin keisomorfikan. Pemeriksaan secara visual masih tetap diperlukan. Contohnya ini di contoh yang ini, dua gambar ini. Dua buah graf pada gambar 83.9 mempunyai ketiga syarat yang disebutkan di atas. Padahal keduanya tidak isomorfik. Jadi kalau kalian lihat di sini jumlah simpulnya ada yang di gambar A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, syarat pertama terpenuhi. Lalu sisinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2,
3, 4, 5. Oke, ini juga terpenuhi. Lalu mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Oke, di sini masing-masing simpul derajatnya 1. Ini case 1, ini 2. Dari yang simpul ini derajatnya 1. Simpul ini derajatnya 2. Simpul ini juga derajatnya 2. Simpul yang di sini derajatnya 3. Ini derajatnya 1. Ini derajatnya 1. Simpul yang di sini derajatnya 1. Di sini 2. Ini 3. Ini 2. Ini 1. Ini 1. Nah, jadi kalau kalian lihat ini jumlah derajatnya 1, 2, 2, 3, 1, 1. Ini juga 1, 2, 2, 3, 1, 1. Sama. Tapi ada tapinya. Di gambar A terdapat 2 simpul anting-anting berderajat 1. Jadi di gambar A ini ada 2 simpul anting-anting yang U sama V. Sementara yang bertengah dengan simpul X. Nah, ini simpul U dan V anting-anting yang bertengah dengan simpul X. Sedangkan di B cuma ada 1. Nah, sedangkan di B hanya terdapat 1-2 simpul anting-anting yang bertetangga dengan Y di sini. Nah, ini juga tidak bisa disebut isomorfik. Jadi kalau sebelahnya ada 2 yang anting-anting, maka yang isomorfiknya itu juga harus punya 2 anting-anting. Nah, seperti itu. Jadi walaupun ketiga syarat terpenuhi, tapi kita juga harus lihat bentuknya. Kalau ada yang anting-antingnya 2, berarti yang satunya juga harus ada 2. Kalau ada yang gelangnya, di sini ada gelang, otomatis di sini juga harus ada gelang. Di sini gelangnya 2, berarti di sini juga gelangnya harus 2. Seperti itu. Nah, walaupun gambarnya beda. Lagi, nah ini contohnya di sini. Manakah di antara pasangan graf pada gambar 840 yang isomorfik? Pada gambar 80A isomorfik. Jadi ini jawabannya kedua graf pada gambar 840A yang di atas tidak isomorfik karena tidak ada koresponden satu-satu antara simpul-simpul pada kedua graf bertetangga. Tinjau misalnya simpul D. Ini simpul D di sini. Simpul D bertetangga dengan 2 buah simpul berderajat 2, yaitu AC. Ini bertetangga dengan A dan bertetangga dengan C di sini. Derajatnya 2. Simpul A ini derajatnya 2. Simpul C derajatnya 2. Oke. Lalu sebuah simpul berderajat 3, H. Dia juga bertetangga dengan H di sini. Ada garis yang menghubungkan H. H derajatnya juga 3. Ini ada 3 garis ke sini. Graf di sebelah kanannya tidak mempunyai simpul yang berkoresponden dengan D. Jadi tidak ada simpul di gambar yang sebelah sini yang berkoresponden dengan D. Kalau kita lihat gambarnya, terus kita menganggap S ini adalah koresponden dari D misalkan. Nah, kita cek ternyata. S itu bertetangga dengan P, bertetangga dengan R, dan bertetangga dengan W. Mirip dengan yang di sebelah kirinya. Tetapi kalau S bertetangga dengan W, W-nya berderajat 3, Oke, sama. W dengan H sama. H berderajat 3, W juga berderajat 3. D ke C. C berderajat 2. Di sini R juga berderajat 2. Yang membedakan itu di sini. Yang di P ini. D bertetangga dengan A dan A itu berderajat 2. Tapi di sini P-nya bukan berderajat 2. P-nya berderajat 3 ini. 1, terus yang di sini lagi 2, sama yang di sini 3. Itu yang tidak sama. Sabar sebentar ya.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi A dengan yang di A ini keduanya tidak isomorfik karena itu. Ada salah satu simpul di gambar yang pertama, yaitu simpul D, ya tidak berkoresponden dengan satupun simpul yang ada di gambar sebelah kanan. Jadi D dengan S itu tidak berkoresponden karena itu tadi. D bertetangga dengan A 2 simpul, 2 derajat, tapi di sini S bertetangga dengan P, sementara P itu punya 3 derajat. Jadi tidak isomorfik. Lalu yang nomor B. Kedua graf pada gambar 80A isomorfik. Oh, ini harusnya 80B ini. Pada kedua graf pada gambar 80B isomorfik. Kalau yang 80A tidak isomorfik, yang 80B itu isomorfik sebab terdapat koresponden satu-satu antara simpul pada graf sebelah kiri dengan simpul-simpul pada graf sebelah kanan, yaitu nah ini korespondennya. A dengan U, B dengan Q, ini A dengan U yang di sini. B dengan Q. B-nya 3, Q-nya juga 3. A-nya 2, U-nya 2. C dengan R. C di sini dengan R di sini. R-nya 2, C-nya juga 2, dan seterusnya. D dengan S, E dengan P, dan F dengan T. Jadi yang ini tidak isomorfik, kalau yang ini dua-duanya isomorfik. Nah, untuk memperlihatkan bahwa dua buah graf isomorfik, kita dapat menunjukkan bahwa matriks, karena kita dapat gunakan ini. Kita dapat gunakan matriks ketetanggaan untuk menggunakan matriks ketetanggaan untuk menunjukkan bahwa kedua graf itu isomorfik. Jadi selain dilihat gambar, kalau kita masih ragu kira-kira ini isomorfik atau bukan, kita bisa cek dengan menggunakan matriks ketetanggaan. Kalau matriks ketetanggaannya sama, maka kedua graf itu isomorfik. Nah, matriks ketetanggaan untuk dua buah graf yang isomorfik ini. Jadi ini misalkan yang tadi contoh yang sudah kita lewat tadi, ini dua buah graf G1 dan G2. Nah, ini matriks ketetanggaannya ini AG1 yang ini dan AG2 yang ini. Kalau kalian lihat ini sama nih bentuknya ini. Ini juga sama. Sisi-sisinya sama semua. Ini juga nih. Satu lagi di sini. Sama kan? Karena sama, maka kedua graf ini isomorfik. Jadi kita bisa menentukan graf, tadi sudah ada beberapa cara. Dari gambar, kita bisa evaluasi jumlah simpul, jumlah sisi, jumlah derajat. Selain itu, kita bisa cek juga pakai matriks ketetanggaan. Oke. Nah, ini lagi ada contoh. Apakah graf sederhana yang disajikan oleh pasangan matriks ketetanggaan di bawah ini isomorfik? Jelaskan jawaban lalu gambarkan grafiknya. Nah, kalau tadi kita disuruh pakai, contoh sebelumnya itu kita disuruh melihat dua buah graf isomorfik dengan mengevaluasi matriks ketetanggaannya. Nah, di contoh yang ini, matriks ketetanggaannya yang diketahui. Terus kita disuruh, kira-kira kalau dari matriks ketetanggaannya seperti ini, apakah dia isomorfik atau tidak? Lalu gambarkan grafiknya. Tadi kan sudah bilang kalau matriks ketetanggaannya itu sama, maka kedua graf isomorfik. Sekarang kita cek apakah ini sama tidak. Ternyata dia tidak sama di sini. Ternyata dia tidak sama. Jadi sebenarnya cukup lihat. Tadi kan di sebelahnya bilang kedua graf isomorfik kalau matriks ketetanggaannya itu sama. Lalu di contoh ini dikasih matriks ketetanggaan dan disuruh cek
apakah keduanya itu isomorfik atau tidak. Nah, kalau dilihat ini tidak sama. Di baris pertama saja satunya cuma ada 2, di sini satunya cuma ada 3. Oke, sabar sebentar. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat gambarnya saja, ternyata baris pertama saja sudah beda. Otomatis pasti kedua graf ini tidak isomorfik. Nah, kita lihat penjelasannya. Kedua graf tidak isomorfik karena jumlah sisi pada graf pertama dan graf kedua tidak sama. Graf pertama G1 mempunyai 4 buah sisi. Hitung jumlah elemen 1 di atas diagonalnya ini. Diagonalnya kan yang ini. Sabar sebentar ya. Oke, lanjut. Nah, jadi misalkan disuruh lihat, untuk lihat jumlah sisi itu, lihat hitung jumlah elemen 1 di atas diagonal utama. Diagonal utama itu kan yang ini. Ini diagonal utama. Ini juga diagonal utama. Di sini yang matriks segitiga atas untuk matriks pertama ada 4. Di sini ada 5. Nah, ini. Jadi untuk graf G1 yang punya 4 buah sisi, sementara untuk graf kedua mempunyai 5 buah sisi. Nah, jadi kedua grafnya dari matriks pertengahan ini tidak isomorfik. Gambar grafnya seperti apa? Nah, ini seperti ini. Berdasarkan matriks ketetanggaan, kalian bisa gambarkan grafnya. Nah, gambarnya itu seperti ini. Jadi kalian juga bisa lihat ini beda. Jumlah simpulnya sama, jumlah sisinya beda. Yang ini ada 4, yang di sini ada 5. Oke. Sampai saat ini belum ada algoritma yang mangkus. Mangkus itu maksudnya mujarab, bagus untuk memeriksa apakah dua buah graf isomorfik. Algoritma terbaik untuk memeriksa apakah dua buah graf isomorfik mempunyai kompleksitas waktu eksponensial pada kasus terburuk, bergantung pada jumlah simpul dalam graf. Semakin banyak simpul graf, kebutuhan waktu algoritma meningkat sangat drastis. Nah, jadi sampai saat ini belum ada cara yang benar-benar ampuh begitu. Jadi kita sudah kenal 2 cara tadi. Yang pertama mengevaluasi gambar, dan yang kedua itu menggunakan matriks ketetanggaan. Mengevaluasi gambar itu dengan cara melihat jumlah simpulnya, jumlah sisinya, jumlah derajat persimpulnya. Nah, tapi ternyata itu belum ampuh karena yang kita contoh-contoh yang tadi kita lihat itu baru contoh-contoh yang simpulnya itu sedikit. Padahal kalau di kasus-kasus nyata itu satu kasus itu bisa kalau kita jadikan graf itu simpulnya bisa banyak sekali.
Nah, kalau misalkan simpulnya banyak begitu, kita akan kesulitan menentukan apakah dia isomorfik atau tidak. Nah, itu. Jadi ini makanya di sini bilangnya belum ada algoritma yang mangkus, maksudnya begitu. Maksudnya bagus untuk semua kasus. Nah, untuk dua cara yang tadi kita pelajari itu bagus hanya untuk kasus-kasus yang jumlah simpul grafnya tidak terlalu banyak. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut ke graf planar dan graf bidang, untuk graf isomorfik mungkin ada yang mau tanya. Untuk yang tadi dari awal sampai terakhir, jelaskah? Jelas, Kak. Yang lain bagaimana? Jadi itu. Jadi sekali lagi, graf isomorfik, dua buah graf dikatakan isomorfik, itu kalau awalnya dia punya 3 syarat. Dia punya 3 syarat, yaitu jumlah simpulnya sama, jumlah sisinya sama, lalu jumlah derajat untuk simpul-simpul tertentu itu sama. Itu syaratnya. Tapi ternyata kenyataannya walaupun ketiga syarat itu dipenuhi, dua buah graf itu belum tentu isomorfik. Kita harus lihat lagi gambarnya. Misalkan tadi ke contoh yang mana tadi? Contoh yang ini, graf yang pertama ada 2 anting-anting, tapi ternyata graf yang kedua cuma ada 1 anting-anting. Nah, jadi itu tidak isomorfik. Walaupun dia memenuhi ketiga syarat ini, tapi keduanya tidak isomorfik. Lalu tadi ada lagi diberikan bahwa kita dapat mengecek matriks, mengecek keisomorfikan kedua buah graf itu dengan melihat bentuk dari matriks ketetanggaannya. Kalau matriks ketetanggaannya sama, maka kedua graf tersebut isomorfik. Nah, jadi kalian bisa cek, selain evaluasi gambarnya, kalian juga bisa cek, bukan harus pakai semuanya, bisa pakai salah satu, bisa langsung cek matriks ketetanggaannya. Kalau matriks ketetanggaannya sudah sama, berarti kedua graf tersebut isomorfik. Seperti itu. Jelaskah untuk graf isomorfik? Jelas. Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ke yang namanya graf planar dan graf bidang. Jadi kalau graf planar definisinya seperti ini. Graf yang digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling berpotongan, tidak saling memotong atau bersilang. Ini intinya di sini. Yang tidak saling memotong disebut dengan graf planar. Jika tidak, maka ia disebut dengan graf tak planar. Perlu diperhatikan bahwa belum tentu suatu graf yang secara kasat mata terlihat sisi-sisinya saling berpotongan tidak planar. Graf tersebut mungkin saja planar karena graf tersebut ini dapat digambarkan kembali dengan cara berbeda yang sisinya tidak saling berpotongan. Contohnya di sini. Graf K4. Graf K4 yang ini graf K4. Ini kalau kita lihat dia punya 2 buah sisi yang berpotongan. Jadi kalau berdasarkan definisi kita langsung bisa coba bilang, oh ini graf tidak planar, tapi ternyata belum tentu, karena kalau kita gambarkan lagi, kita ambilkan yang ini, kita gambarkan ulang, dia bukan lewat tengah tapi dia lewat dari luar seperti ini. Nah, jadinya tidak berpotongan kan. Nah, ini juga disebut graf planar. Jadi graf planar itu pada intinya graf yang dapat digambar ulang, ataupun kalau awalnya sudah tidak berpotongan berarti itu graf planar. Tapi kalau misalkan kalian lihat ada graf yang sisinya saling berpotongan, tes untuk gambar lagi.
Kalau ketika digambar pun dia masih berpotongan, berarti itu memang graf tidak planar. Tapi kalau misalkan dia setelah digambar ulang, dia tidak berpotongan, maka graf itu merupakan graf planar. Nah, ini contohnya K4 itu adalah graf planar. Contoh berikutnya di sini ada K5. K5 gambarnya seperti ini. Kita gambar lagi pokoknya ini. Ini ada banyak yang berpotongan kan. Ini ada di sini, ini banyak yang berpotongan di sini. Nah, ini kita akan gambar lagi garis-garisnya dari luar. Jadi dari yang garis yang ini kita gambar keluar. Lalu mana lagi? Ini lagi yang dari sini. Ini kita gambar keluar juga. Lalu yang dari sini ke sini lagi. Yang sini ke sini kita gambar keluar. Nah. Oke, ternyata masih ada yang berpotongan. Setelah kita gambar pun masih ada yang berpotongan. Potongannya di sini. Nah, kalau kalian gambar dengan cara yang lain pun akan tetap ditemukan potongan. Kalau ketika digambarkan, misalkan ini tetap, terus ini yang mau dikasih keluar, yang di dua ini yang mau dikasih keluar, juga pasti kalian akan temukan ada potongan. Sehingga karena walaupun digambarkan ulang, grafnya tetap berpotongan, maka kalimat ini disebut bukan graf planar atau graf tak planar. Ini sesuai definisi disebut graf tak planar. Seperti itu. Itu menurut definisi. Oke. Contohnya di sini. Ini contoh pertemuan minggu lalu, masalah utilitas. Jadi terdapat 3 buah rumah, H1, H2, dan H3, masing-masing dihubungkan dengan 3 buah utilitas, itu air, gas, dan listrik. Ini kasus, pokoknya ini kita sudah bahas di pertemuan minggu lalu atau pertemuan 2 minggu lalu. Jadi dihubungkan dengan alat pengantar, yaitu pipa, kabel, dan sebagainya. Graf pada gambar ini juga kita sebut dengan graf bipartit lengkap. Lihat lagi, bipartit lengkap itu definisinya apa tadi? Nah, pertanyaannya, mungkinkah membangun jaringan utilitas sehingga tidak ada pengantar yang saling berpotongan? Sebab kalau saling berpotongan dikhawatirkan timbul masalah yang serius. Misalnya kabel listrik berpotongan dengan pipa gas, dapat terjadi ledakan. Nah, jadi kita menghindari adanya potongan dari alat pengantar ini. Kalau bisa pipa gas tidak berpotongan dengan kabel listrik. Karena misalkan ini semua ini terhubung lewat tanah misalkan. Jadi bukan lewat tiang, tapi semua ini kabelnya juga ditanam di tanah begitu. Itu kan berbahaya. Pipa air, pipa kabel, pipa untuk masukkan kabel, pipa air sama pipa untuk gas, kalau semuanya di tanah dan saling berbentuk seperti sarang laba-laba ini kan agak berbahaya juga begitu. Mau listrik dengan gas atau listrik dengan air itu sama-sama berbahaya. Sehingga mau dibikin sistem bagaimana caranya biar mereka itu tidak berpotongan. Atau dengan kata lain kita mau desain biar dia menjadi graf yang planar. Nah, ketika digambar ulang, ini ternyata memang tidak bisa diusahakan untuk menjadi graf yang tidak berpotongan. Kalau kalian lihat di awalnya ini potongannya ada, ini potongannya. Ini potongan. Duluan Kak. Oke. Kalau digambarkan ulang, kalian lihat yang ini garis yang ini, garis yang ini itu digambar keluar. Jadi H1 ke E itu digambar keluar. Ini pakai gambar yang ini.
Lalu H2 ke E juga digambar keluar. Lewat jalur luar. Biar tidak berpotongan dengan H3 sama ini. H3 KW dan H3 KG. Lalu HKG. HKG ini juga digambar ulang. Lewat jalur luar. Nah, kita akan tetap temukan ini, garis ini yang berpotongan. Kalian mau pindahkan ini, mau keluar kemanapun, pasti akan tetap temukan, akan tetap dapat potongan. Kalian mau dari luar sini, juga berpotongan. Kalian mau dari dalam sini, juga akan tetap temukan potongan. Nah, memang ini sudah terlalu selang-seling ini grafnya. Sehingga walaupun digambar ulang, ternyata kita masih temukan ada 2 buah simpul yang berpotongan. Sehingga kita simpulkan bahwa untuk kasus utilitas ini, grafnya itu bukan graf planar. Bukan graf planar, atau tadi berdasarkan definisi, kita sebut dengan graf tak planar. Seperti itu. Selanjutnya, contoh lagi. Gambarkan graf planar pada gambar 8453A sehingga tidak ada sisi-sisi yang berpotongan. Nah ini, jadi kita disuruh gambarkan lagi bentuk yang di A ini agar tidak ada yang berpotongan garis. Nah, ini kalian bisa lihat, itu susunnya itu susun kembali posisi salah satu simpul. Nah kalau kalian lihat, titik ini yang dipindahkan ke bawah. Nah, titik ini kalian tarik ke bawah sini. Dia di sini jadinya. Titik yang di sini dipindahkan ke bawah sini. Sehingga nanti garis yang ini juga pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Nah, makanya jadi seperti ini. Jadinya tidak berpotongan kan. Nah, kalau seperti ini juga disebut dengan ini juga disebut dengan graf planar. Jadi kita bisa gambarkan grafnya kembali dalam bentuk baru yang sisi-sisinya itu tidak berpotongan. Ya, ini kemudian disebut dengan graf planar. Oke, ini mau masuk ke graf bidang. Untuk graf planar dulu nih. Bagaimana? Ada yang mau tanya? Tahu masih jelas. Pada intinya graf planar itu graf yang kalau kita gambarkan di bidang datar, maka sisi-sisinya itu tidak berpotongan. Kadang ada gambar yang berpotongan, kalau kita coba gambarkan ulang dan dia bisa menjadi graf yang sisi-sisinya tidak berpotongan, maka graf tersebut juga merupakan graf planar. Tapi kalau tidak, maka graf tersebut disebut dengan graf tak planar. Bagaimana? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ini akan Bisa, Pak. ada. Oke, ini makin banyak istilah ya, makin ke belakang makin banyak istilah-istilahnya. Jadi ya semoga kalian tidak bingung. Selanjutnya ini namanya kita masuk ke namanya graf bidang. Representasi graf planar yang digambarkan pada sisi yang tidak saling berpotongan disebut dengan graf bidang atau plane graph. Pada gambar 84.6, ketiga buah graf adalah graf planar. Graf planar. Tapi graf A bukan graf bidang. Sedangkan graf B dan graf C itu graf bidang. Jadi kesimpulannya, semua graf bidang itu pasti graf planar. Tapi sebaliknya, tidak semua graf planar itu merupakan graf bidang. Nah, jadi bidang itu pasti planar. Nah, tapi sebaliknya tidak berlaku.
Jadi planar, semua planar belum tentu bidang. Contohnya lah yang di sini. Jadi ketiga ini merupakan graf planar. Karena kan misalkan ini graf A, kalau kita gambarkan lagi, ya ini bentuknya seperti di B, maka graf A ini kan juga merupakan graf planar. Hasil gambar yang terbarunya ini juga merupakan graf planar. Yang di C juga merupakan graf planar. Nah, ini. Tapi karena ini kan representasi. Atau representasi itu maksudnya kalau yang tadi di planar itu kita masih misalkan kalau ada graf seperti ini, kita coba-coba gambar ulang seperti ini, oh ternyata bentuknya tidak berpotongan, oh berarti yang graf A ini merupakan graf planar. Itu masih kita coba-coba seperti itu. Tapi kalau sudah dikatakan graf bidang, itu kita bicara tentang representasinya, penyajiannya. Jadi kita langsung lihat yang kasat mata seperti ini. Jadi kalau kita lihat kasat matanya langsung dia tidak berpotongan, ya berarti itu merupakan graf bidang. Tapi kalau misalkan dia masih berpotongan, walaupun itu graf planar yang nantinya bisa digambarkan ulang menjadi graf yang tidak berpotongan, tapi pada awalnya kita langsung lihat, oh ini berpotongan, oh berarti itu bukan graf bidang. Itu maksudnya graf bidang. Jadi graf 3 ini semuanya merupakan graf planar, 3 ini graf planar semuanya, tapi yang merupakan graf bidang itu cuma B dan C. Karena B dan C ini merupakan graf planar yang disajikan itu sudah dalam bentuk yang tidak berpotongan. Kalau ini graf planar, tapi penyajiannya masih dalam bentuk graf yang ada sisi berpotongannya. Jadi itu. Jadi graf bidang itu, kembali lagi, graf bidang itu merupakan graf planar. Tapi ada syarat khususnya. Dia itu merupakan graf planar yang sudah disajikan dalam bentuk graf yang sisi-sisinya itu tidak ada potongan lagi. Kalau masih disajikan dalam bentuk graf planar biasa seperti ini, itu bukan graf bidang. Jadi dia harus sudah disajikan ke dalam bentuk graf yang sudah tidak ada lagi potongan. Seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami, Kak? Paham, Pak. Yang lain bagaimana? Bisakah? Oke. Lanjut. Sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region atau muka atau face. Nah, ini contohnya. Jumlah wilayah pada graf bidang dapat dihitung dengan mudah. Misalkan di sini. Graf bidang pada gambar 847 terdiri atas 6 wilayah ini. Jadi graf bidang itu membagi graf menjadi ke dalam beberapa wilayah di sini. Ini ada 6, R1, R2, R3, R4, R5 termasuk R6 yaitu wilayah di luar. Nah, jadi graf bidang itu membagi graf menjadi beberapa wilayah. Membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah. Jadi misalkan kayak orang jual tanah kapling, nah itu juga pakai sebanyak itu juga teori graf begitu. Jadi kaplingnya itu pakai teori graf. Tidak mungkin ada yang berpotongan begitu. Coba contohnya di sini. Untuk gambar A. Oh, gambar A bukan bidangnya. Gambar C. Coba ini siapa? Lopo. Lopo. Ya, Pak. Nah, gambar C ini kira-kira dia berapa wilayah?
Ada 4, Pak. Oke, benar ya, 4 ya. Ini 1, 2, 3, sama 4-nya itu yang di luar. Oke. Yang ini Fatima Lelo, ini berapa yang di gambar B? 4, Pak. Oke, 4 juga ya. 1, 2, 3, sama 4 yang di luar. Nah, cuma seperti itu saja. Jadi ini khusus untuk graf bidang ya. Ini bilangnya sisi pada graf bidang. Jadi karena ini bukan graf bidang, maka kita tidak usah bahas. Walaupun sebenarnya di sini kita bisa lihat ini bisa dibagi juga sisinya, tapi bukan tupoksinya graf bidang. Oke, kita masuk ke yang namanya rumus Euler. Kita pernah bahas di awal, Euler ini yang orang pertama yang mengaplikasikan sistem graf itu pada masalah jembatan, apalagi dulu Cornigen atau apa dulu. Ini rumusnya, jumlah wilayah atau disimbolkan dengan F di sini pada graf planar sederhana juga dapat dihitung dengan rumus Euler sebagai berikut. Rumusnya ini. N kurang E tambah F sama dengan 2. Atau kalau F-nya kita keluarkan, dia jadinya E kurang N tambah 2. Yang dalam hal ini, E itu jumlah sisi, dan N itu jumlah simpul. Jadi, kalau diketahui sisinya berapa, simpulnya berapa, kita bisa hitung. Kita bisa hitung kira-kira jumlah wilayahnya ada berapa. Contohnya di sini. Di sini 1, 2, 3, 4. Berarti N-nya ada 4. E-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. E-nya 6. Nah, rumusnya tadi, apa rumusnya? F itu sama dengan E kurang N tambah 2. Nah, E kurang N tambah 2. Nah, di sini kita peroleh E kurang N tambah 2. Berarti 4 kurang 6 tambah 2. Jadi berapa itu? 4 kurang 6 min 2. Loh, jadi 0 di sini. N-nya 4. 1, 2, 3, 4. Oh, N-nya yang 4 ya. E-nya yang 6. 6 kurang 4, 2, 2 tambah 2, 4. Oke. Nah, berarti F-nya benar. F-nya benar ya. F-nya ada 4 wilayah. Nah, itu kita sudah dapat tadi. Contohnya juga ini. Pada gambar 8,7 ini yang di sini. Simpulnya N-nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E-nya 7. E-nya 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 di sini. E-nya 11. Maka berdasarkan rumusnya F sama dengan 6 sampai R6. R1 sampai R6. Misalkan graf sederhana planar dan terhubung memiliki 24 buah simpul. 24 buah simpul, masing-masing simpul derajatnya itu 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah terbentuk? N-nya itu 24, jumlah simpul tadi. Lalu setiap simpul derajatnya 4. Sehingga jumlah derajat seluruh simpul itu 96. 24 kali 4.
Nah, masih ingat lagi lemma jabat tangan? Menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat itu sama dengan 2 kali jumlah sisi. Lihat lagi nanti lemma jabat tangannya. Menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat itu sama dengan 2 kali jumlah sisi. Sehingga jumlah sisi itu sama dengan jumlah derajat bagi 2. Jumlah derajat 2 kali jumlah sisi. Sehingga jumlah sisi sama dengan jumlah derajat bagi 2. Jelas ya? Sehingga jumlah derajatnya itu tadi 96 bagi 2 sama dengan 48. Jumlah sisinya itu 48. Sudah punya N, kita juga sudah punya E. Nah, tinggal dimasukkan ke rumusnya. N kurang E tambah F sama dengan 2. Sehingga jumlah wilayah sama dengan, oke, bisa pakai rumus yang 2 kurang 24 tambah 48, hasilnya 26 buah. Jadi ada 26 wilayah yang dapat dibagi. Jadi kalau ada simpulnya ada 7, sisinya ada 11, maka wilayah yang dapat dibagi itu ada 26 buah berdasarkan rumus Euler. Rumusnya gampang ini. Cuman N kurang E tambah F sama dengan 2. Itu atau F sama dengan E kurang N tambah 2. Oke. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi dengan E-nya itu besar sama dengan 2. Selalu berlaku ketidaksamaan berikut. Jadi ini ketidaksamaan ini selalu berlaku. E besar sama dengan 3F per 2 dan E kecil sama dengan 3N kurang 6. Nah, dua kesamaan yang terakhir ini dapat kita buktikan sebagai berikut. Setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh 3 atau lebih sisi. Jadi misalkan ini jadi ini graf planar, paling tidak sebuah graf planar, sebuah daerah. Ini kan daerah, misalkan R di sini. R1, ini R2. Kalian bisa bayangkan, jadi setiap daerah itu pada graf planar paling tidak dia dibatasi oleh 3 buah sisi. Kalau 2 buah sisi kan tidak mungkin. Nah, 2 buah sisi kan tidak mungkin. Ini tidak tahu daerah apa di sini. Jadi harus ada paling tidak tuh 3 buah sisi. 3 buah sisi. Baru dia bisa membentuk sebuah wilayah. Dia harus ada 3 buah sisi dulu. Minimal. Nah, bisa 4. Misalkan cuman ini saja. Nah, ini kan 4. Nah, jadi minimal itu setiap wilayah pasti dibatasi oleh 3 buah sisi. Bisa lebih, tapi tidak bisa kurang dari 3. Karena kalau cuma 2, apalagi cuma 1 begini, nah itu bukan daerah kan. Jadi totalnya banyak sisi lebih besar atau sama dengan 3F, 3 kali F. Nah ini. Karena setiap wilayah atau F itu sisinya ada 3, sehingga banyaknya sisi itu pasti lebih besar atau sama dengan 3F, 3 kali wilayah. Tetapi karena suatu sisi berada pada batas paling banyak 2 wilayah, nah ini, misalkan satu sisi yang ini, tuh sisi yang ini, sisi yang ini nih, dia kan berada di batas antara wilayah R1 sama wilayah R2. Nah, di sini bilangnya suatu sisi berada pada batas paling banyak 2 wilayah. Paling banyak 2 wilayah. Nah, karena ini R1
sama yang R2 di sini. Nah, ini juga dibatasi oleh ini, garis ini misalkan. Nah, garis ini. Garis ini membatasi R1 dan R2. Yang ini juga membatasi R1 dan R2. Ini juga membatasi R1 dan R2. Ini juga membatasi. Karena satu sisi itu membatasi 2 buah wilayah. Maka total banyaknya sisi lebih kecil atau sama dengan 2E. 2E itu besar sama dengan 3F. Seperti itu. Selisihnya 2E besar sama dengan 3F. Atau kalau kita manipulasi dia, 3-nya kita pindahkan ruas, dia menjadi yang seperti ini. 2E per 3 itu besar sama dengan F. Seperti itu. Ini sama juga dengan ini. Ini bisa dapatkan ini. Dari sini kita bisa manipulasi seperti di sini. Ini bisa kita 2E, jadi 2-nya dipindahkan ke sini, jadinya F per 2, 3 dipindahkan lagi ke sini, jadinya E besar sama dengan 3F per 2, sama dengan ini. Nah, lalu berdasarkan rumus Euler, dari sini, kita peroleh tadi rumus Euler itu N kurang E tambah F. Tambah F itu sama dengan 2. Nah, di sini kita peroleh bahwa 2E plus 3 itu besar atau sama dengan F. Nah, kita pakai sifat ini. Sehingga F ini kita gantikan dengan ini. Kita gantikan 2E per 3. Nah, karena kita sudah gantikan dengan ini, maka tandanya itu pasti berubah. Itu pasti berubah karena 2E per 3 ini itu sama atau besar dari F. Karena ada tanda sama di sini, kita bisa substitusikan ke sini. Tapi kalau kita sudah substitusikan ke sini, yang awalnya tanda sama dengan, dia berubah menjadi besar sama dengan. Biar ininya tercover. Ini nih. Karena di sini bukan cuma sama, tapi juga ada besar. Makanya di sini kita peroleh keadaan yang seperti ini. N kurang E tambah 2E per 3 besar sama dengan 2. Atau ini kita bisa manipulasi dia, kita perolehlah yang di sini. Nah, kita bisa lihat N-nya dipindahkan ke sini, pelan-pelan. N kurang E tambah 2E per 3 besar sama dengan 2. Lalu pindahkan N-nya. Pindahkan N-nya. Oke, besar sama dengan 2. Oh, sabar. Ini kan min E tambah 2E plus 3. Min 1 tambah 2 per 3. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa tuh? Bisa tambah 2 per 3. 3 min 1, min 3 tambah 2. Hasilnya itu min 1 per 3. Nah, sehingga di sini kita peroleh min E per 3. 2 kurang N. Nah, di sini. Lalu kalau kita kalikan 3 ke samping, kita peroleh min E besar sama dengan 6 kurang 3N. Biar dia jadi positif, kita kalikan semua dengan negatif, sehingga dia menjadi E, tandanya berubah. 3N yang jadi positif, 6 yang jadi negatif. Ini sama kan?
Ketidaksamaan yang terakhir dinamakan dengan ketidaksamaan Euler. Jadi kita sudah punya dua hal penting yang menyangkut dengan Euler, yaitu rumus Euler dan yang berikutnya ketidaksamaan Euler. Nah, apa gunanya? Ketidaksamaan Euler ini dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Kalau graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebaliknya, jika tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut tidak dipenuhi. Ini dinyatakan dengan koroleri yang ini atau akibat ini. Jadi gunanya ketidaksamaan Euler itu kita bisa gunakan untuk mengecek sebuah graf itu dia planar atau tidak. Jadi tanpa kalian berpikir susah, ini kira-kira kalau grafnya kalian ketemu grafnya ini sudah banyak yang berpotongan. Kalian ragu ini sebenarnya graf plan atau bukan. Kira-kira mau gambar bagaimana biar dia kelihatan tidak berpotongan. Nah, daripada susah, kalian bisa hitung pakai ketidaksamaan Euler ini. Kalau dia memenuhi ketidaksamaan ini, maka dia itu planar. Tapi kalau tidak, maka dia itu ya tidak planar. Tanpa harus kalian gambar-gambar lagi seperti itu. Ini akibatnya ini. Jika G graf sederhana terhubung dengan E adalah jumlah sisi dan V adalah jumlah simpul, yang dalam hal ini V besar sama dengan 3, maka berlaku ketidaksamaan Euler yang ini. Ini cuma ganti N-nya dengan simbol V di sini. Nah, sehingga jadi E kecil sama dengan 3V kurang 6. Ini kenapa harus V-nya besar sama dengan 3? Balik lagi ke sini. Jadi sebuah wilayah itu dapat terbentuk kalau ada minimal 3 buah sisi. 2 saja tidak bisa, apalagi 1. Harus 3 buah sisi. Sehingga V-nya harus besar sama dengan 3. Boleh lebih, boleh sama dengan 3, tapi tidak boleh kurang dari 3. Nah, ini contohnya di sini. Pada graf keempat, ini gambar yang ini, yang A, N-nya 4, E-nya 6. Dia memenuhi ini. 6 itu kurang dari ini E, ini N. Jadi rumusnya tadi kan E kecil sama dengan N kurang 6. 3N kurang 6. Jadi tinggal masukkan E-nya 6, N-nya 4. 3 kali 4, 12. 12 kurang 6, 6. Nah, berlaku. 6 kecil sama dengan 6. Dengan kata lain, K4 ini planar. Oke. Nah, tadi sudah kita tunjukkan juga. Kalau kita gambar lagi, bentuknya tadi sudah tidak berpotongan. Yang tadi sudah kita gambar. Tadi seperti ini. Ini ke sini misalkan. Nah, seperti itu. Nah, lalu K5 pada gambar 848B tidak planar dengan ketidaksamaan Euler. N-nya 5. Lihat yang di gambar B. N-nya ada 5. Ini 2, 3, 4, 5. Terus E-nya ada 10. K5 tidak memenuhi ketidaksamaan Euler ini. E, ini N. 10 besar sama dengan 15 kurang 6. 15 kurang 6 itu 9. 3 kali 5, 15. 15 kurang 6. Iya, 9. 10 ternyata dia lebih besar. Dia lebih besar daripada 9. Padahal harusnya dia harus lebih kecil. Nah, sehingga dia tidak memenuhi ketidaksamaan Euler. Karena tidak memenuhi ketidaksamaan Euler, maka dia tidak planar. Untuk yang K33, penjelasannya di samping. Sayangnya, ketidaksamaan Euler hanya syarat perlu agar suatu graf dikatakan planar. Oh, ternyata ini cuma syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup. Nah, di sini ada tulis mengingat lagi makna syarat cukup dan syarat perlu. Logika kayaknya saya sudah pernah kasih.
Artinya, meskipun suatu graf planar sederhana memenuhi kedua ketidaksamaan itu, tetapi tidak selalu menjamin suatu graf itu planar. Misalnya gambar graf K33 yang tadi. Sini. Sudah saya taruh lagi di sini. Memenuhi ketidaksamaan Euler. Jadi dia memenuhi yang ini. E-nya 9, N-nya itu 6. Nah, dia memenuhi ini. 9 kecil dari 12. Padahal graf K33 bukan graf planar. Ini tadi yang, kalau kalian lihat grafnya, ini bentuk graf masalah utilitas tadi. Yang tadi air, gas, dan listrik. Tadi kan sudah digambar ulang, tapi masih ada potongan yang ternyata belum hilang gitu. Nah, di sini kita padahal graf K33 itu bukan graf planar. Untuk menunjukkan bahwa K3,3 bukan graf planar, kita membuat asumsi baru bahwa setiap wilayah pada graf bidang dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Jadi bukan 3 sisi seperti pembuktian ketidaksamaan di atas. Dengan demikian, total banyaknya sisi lebih besar atau sama dengan 4F. Tadi kan 3F, sekarang 4F. Tetapi karena suatu sisi berada pada batas paling banyak 2 wilayah, maka total banyaknya sisi lebih kecil atau sama dengan 2E. Ini tetap. Kalau sebelumnya kan tetap 2 kan, ini cuma berubah jadi 4. 3-nya kita rubah menjadi 4. Sehingga kita peroleh seperti ini. 2E besar sama dengan 4F, kedua sisi dibagi dengan 2, kita peroleh yang ini. Dibagi dengan 2 dibagi dengan 4. Kedua ruas dibagi dengan 4, maka kita peroleh E/2 besar sama dengan F. Nah, berdasarkan rumus Euler, F-nya kita masukkan yang di sini, peroleh N kurang E plus E/2 besar sama dengan 2. Atau E kecil sama dengan 2N plus E2N kurang 4. Nah, hal ini menyebabkan akibat berikut. Jika G adalah graf sederhana terhubung dengan E, adalah jumlah sisi dan V adalah jumlah simpul, yang dalam hal ini V besar 3, dan tidak ada sirkuit yang panjangnya 3. Nah, ini kasus khusus berarti dari yang tadi. Kalau yang tadi kan cuma batasnya sampai sini. Ini ada tambahan. Dan tidak ada sirkuit yang panjangnya 3, maka berlaku ini. Sirkuit itu apa? Sirkuit ini, itu yang ini. Misalkan saat ini mau ke sini misalkan. Nah, ini kan harus lewat sini dulu, baru sini. Berarti ada sirkuitnya ada 2, karena melewati 2 sisi, 1, 2. Lalu mana lagi yang 3 ya? Oh, bisa juga lewat sini. Ini juga 2. Atau dari sini dia mau ke sini. Nah, bisa juga dari sini dia langsung lanjut ke sini lagi. Nah, sirkuit itu seperti itu. Jadi dia berlaku untuk tidak ada sirkuit yang panjangnya 3, maka berlaku ini. Ini itu tercermin dari ini pemilihan ini tadi. Karena ini langsung dibatasi besar dari 4F. Berarti tidak ada sisi yang nanti tidak ada sirkuit yang panjangnya 3. Berlaku yang di sini. Jadi ada kasus khusus. Bisa seperti ini, bisa seperti yang E kecil sama dengan 3N kurang 6, bisa juga yang seperti ini. Maksudnya apa? Jadi kalau dia memenuhi ini, artinya dia tidak planar. Kalau dia memenuhi yang ini, berarti dia planar. Ada 2. Jadi kalau E kecil sama dengan 3V kurang 6, itu planar. Sementara
Kalau E kecil sama dengan 2V kurang 4, maka dia tidak planar. Ini yang terakhir. Teorema Kuratowski. Berikut ini diberikan teorema dari Kuratowski. Ini masih ada hubungan dengan tadi. Yang memungkinkan kita menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Dalam literatur tentang graf, dikenal dua buah graf tidak planar yang khusus. Dikenal dua buah graf tidak planar yang khusus, yaitu dinamakan graf Kuratowski. Jadi dia yang temukan graf ini. Dia temukan dua graf yang tidak planar ini. Merupakan matematikawan Polandia, namanya Casimir Kuratowski. Nah, dia menemukan dua sifat yang ini. Graf Kuratowski pertama yaitu graf lengkap yang mempunyai 5 buah simpul atau K5. Lalu graf Kuratowski kedua yaitu graf terhubung teratur dengan 6 buah simpul dan 9 buah sisi atau dituliskan dengan K3,3. Nah, kedua ini merupakan graf tidak planar. Sifat graf Kuratowski adalah kedua graf itu merupakan graf teratur. Lalu kedua graf sama-sama tidak planar. Penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkan grafnya menjadi planar. Jadi misalkan di sini, jadi contohnya ini dua graf ini merupakan graf Kuratowski. Salah satu sisi kalau dihapuskan maka dia menjadi graf planar. Yang awalnya bukan graf planar, tapi kalau satu sisi saja kita hapuskan, terserah mau hapus sisi yang mana, maka dia akan menjadi graf planar. Seperti itu. Itu berdasarkan sifat. Graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum. Dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Jadi yang K5 ini itu graf dengan jumlah simpul. Simpulnya paling minimum. Graf tidak planar dengan jumlah simpul paling minimum. Sementara yang graf Kuratowski kedua, yaitu K3,3, itu merupakan graf tidak planar dengan jumlah sisi. Nah, jadi kalau yang K5 simpulnya yang minimum, K3,3 sisinya yang minimum. Keduanya adalah graf tidak planar paling sederhana. Jadi tidak ada lagi graf yang lebih sederhana lagi dari kedua itu. Jadi ada teorema Kuratowski-nya dibilang begini. Graf G adalah tidak planar jika dan hanya jika ia mengandung upagraf yang isomorfik dengan K5 atau K3,3 atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Nah, kalau isomorfisme graf sudah kita pahami dengan baik. Dua graf G1 dan G2 isomorfik, berarti kedua graf tersebut itu sama. Hanya penggambarannya saja yang berbeda. Nah, coba disuruh kita tinjau graf G pada ini yang bagian atas. Sangat jelas G mengandung upagraf G1 yang sama dengan K3,3. Nah, jadi ini ada G, terus upagrafnya G1 ini merupakan upagraf. Ingat lagi definisi upagraf kemarin. Jadi G1 ini disebut upagraf dari G kalau G1 itu subset dari G. Subset dari G. Jadi sisi-sisinya itu merupakan sisi di G, himpunan sisi di G itu merupakan subset dari himpunan sisi di G. Di sini sisinya cuman ada ini kurang 2 sisi kan, sisi yang AC sama FD ini itu yang dihilangkan. Sementara yang lainnya masih sama, sehingga himpunan sisi G1 itu merupakan subset dari himpunan sisi di G. Nah, sehingga G1 ini merupakan
graf dari G. Nah, sementara kita lihat bentuk G1 ini kan merupakan bentuk ini, graf K33 tadi. Yang kita tahu bahwa graf K33 itu bukan graf planar. Karena graf G memiliki graf yang isomorfik dengan K33, maka graf G itu bukan graf planar atau graf tidak planar. Teoremanya bilang begitu. Jadi jika graf itu mengandung graf yang isomorfik dengan K5 atau K33, maka dia bukan planar. Karena yang graf G, kita bisa bikin grafnya seperti ini. Ternyata bentuknya itu merupakan isomorfik dengan K33, maka graf G ini bukan graf planar. Lalu yang contoh B-nya, G mengandung graf G1 yang isomorfik dengan, oh tidak, oh benar, ini juga graf G tidak planar karena grafnya G1 isomorfik dengan K33. Kalau yang ini bentuknya langsung sama. G1 ini langsung sama dengan K33. Bukan isomorfik lagi, tapi ini langsung benar-benar sama. Sementara kalau yang di B ini G, terus ini grafnya, kalian bisa lihat. Garis-garis mana saja yang ini, sama ini. Nah, jadi kita peroleh G1 ini merupakan subset dari G. Ya, seperti ini. Nah, sementara G1 ini dia isomorfik dengan ini. Isomorfik dengan K33. Karena G1 ini isomorfik dengan K33, maka G ini juga bukan merupakan graf tak planar. Jadi yang gambar A ini tidak planar karena mengandung graf G1 yang sama dengan K33. Sementara yang contoh B, graf G ini tidak planar karena grafnya G1 isomorfik dengan K33. Bagaimana? Sampai situ dulu. Masih bisa dipahami kah? Ini yang terakhir. Bisa? Nanti dicek lagi isomorfismenya. Jadi teorema Kuratowski itu bilang begitu. Jadi untuk menentukan graf itu planar atau tidak, dilihat grafnya. Kalau grafnya itu isomorfis dengan K5 atau K33, maka dia bukan planar. Nah, jadi sudah ada beberapa cara yang kita punya untuk menentukan graf itu dia planar atau bukan. Yang pertama itu bisa lihat dari gambarnya, dia berpotongan atau tidak. Kalau berpotongan, coba digambar ulang, apakah masih berpotongan atau tidak. Lalu tadi kita cek lewat ketaksamaan Euler. Kalau dia memenuhi ketaksamaan Euler, maka dia planar. Kalau tidak, maka dia tidak planar. Oke. Atau tadi yang sebelumnya lagi diberikan ketaksamaan yang menunjukkan ketidakplanaran begitu. Jadi ada dua ketaksamaan tadi.
yang tadi E kecil 3N kurang 6 itu kalau dia planar, dan E kecil berapa tadi? Yang paling terakhir, E kecil 2V kurang 4. Jadi kalau E kecil sama dengan 3V kurang 6 itu planar. Kalau E kecil sama dengan 2V kurang 4 itu tidak planar. Nah, selain itu kita juga punya yang namanya teorema Kuratowski. Jadi kalau teorema Kuratowski sekali lagi untuk menentukan suatu graf itu planar atau tidak, dia menggunakan konsep Yupa-graf. Kalau Yupa-grafnya itu isomorfik dengan K5 atau K33, maka graf itu tidak planar. Lalu dia bilang lagi, atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Nah ini, homeomorfik ini yang kita belum tahu maknanya apa. Nah, sekarang kita akan bahas itu. Apa yang dimaksud dengan homeomorfik? Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan homeomorfik jika salah satu dari kedua graf dapat diperoleh dari graf yang lain dengan cara menyisipkan dan atau membuang. Kedua graf dapat diperoleh dari graf yang lain dengan cara menyisipkan dan atau membuang secara berulang-ulang simpul berderajat 2. Seperti diilustrasikan pada gambar 850. Di sini. Kalian lihat ketiga graf homeomorfik satu sama lain. G2 itu diperoleh dengan membuang simpul V. Simpul V-nya kita buang. Dia punya derajatnya kan 2. Kita buang simpulnya. Kita buang simpulnya, kita jadikan satu simpul saja. Lalu G3 diperoleh dari G2. Jadi G1 diperoleh dari sini. G2 kita peroleh dari G3 kita peroleh dari G2. Diperoleh dengan menambahkan simpul X dan Y. Nah, ini. Jadi dia sama dengan G2, cuma ditambah 2 simpul lagi di sini. Yang masing-masing berderajat 2. Y derajatnya 2. X juga derajatnya 2. Ini 1, 2. Catatlah bahwa penambahan dan penghapusan simpul hanya dilakukan terhadap simpul yang berderajat 2 saja. Jadi tidak boleh untuk simpul yang derajat 3. Misalkan seperti ini. Ini kan derajatnya 3. Nah, ini tidak bisa kita hapus. Atau misalkan apa lagi? Kita tambah ini kan ini tidak bisa kita hapus. Tidak bisa kita hapus. Ini tambahnya derajat 2. Misalkan saya tambah lagi di sini simpul tapi derajatnya itu 3 misalkan. Jadi 1, 2, 3 itu tidak bisa. Dia harus tambah tapi derajatnya juga cuma 2. Seperti ini. Nah, 3 buah graf ini homeomorfik satu sama lain. Yang berikutnya gambar 8.5.1. Graf G tidak planar karena ia mengandung hipergraf G1 yang homeomorfik dengan K5 dengan membuang simpul-simpul yang berderajat 2 dari G1 yang diperoleh K5. Ini K5. Ini G. Terus dia mengandung ini. Upagrafnya ini yang G1. Kalian bisa lihat G1 itu subset dari G, jelas. Lalu G1 ini ternyata homeomorfik dengan K5. Dengan cara kita buang ininya. Ini buang, ini buang, ini buang, ini juga dibuang. Sehingga bentuknya seperti K5. Bukan seperti lagi tapi sama.
semua simpul yang dibuang itu harus berderajat 2. Ini juga derajatnya 2, 2, ini juga derajatnya 2. Ini derajatnya juga 2. Ini derajatnya juga 2. Oke. Seperti itu. Contoh lagi, perlihatkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf Petersen, gambar 852 ini namanya graf Petersen, tidak planar. Dari graf Petersen, buatlah sebuah upagraf, misalkan G1. Nah, ini G1 ini upagrafnya. Jelas G1 itu subset dari G, kalian bisa lihat gambarnya itu. Cuman yang bagian tengah ini yang dihapus. Dengan membuang simpul-simpul berderajat 2 di G1, kita dapatkan G2. Jadi membuang yang berderajat 1. Nah, ini yang berderajat 2. Yang di sini ini sama ini kita buang. Jadi kita langsung lanjut garisnya. Dapatlah G2. Ternyata G2 ini dia homeomorfik dengan isomorfik dengan K33. G2 itu isomorfik, G2 homeomorfik dengan G1 dengan cara menghapus simpul berderajat 2-nya, yaitu simpul 7, 8, dan 9. Lalu dia isomorfik dengan K33. Sehingga karena dia isomorfik dengan K33, maka berdasarkan teorema Kuratowski, graf G ini itu bukan graf planar. Ini keterangan-keterangannya. Graf A itu graf Petersen, G1 itu upagraf dari G, G2 itu homomorfik dengan G1, lalu G2 itu isomorfik dengan K33. Nah, sehingga G ini tidak, atau graf Petersen ini tidak planar. Oke, yang terakhir. Perhatikan bahwa teorema Kuratowski lebih mudah digunakan untuk menentukan sebuah graf tidak planar. Untuk membuktikan bahwa suatu graf planar relatif lebih sulit. Jadi graf Kuratowski itu sebenarnya dia lebih untuk membuktikan graf itu tidak planar, bukan untuk membuktikan graf itu planar. Jadi untuk membuktikan bahwa suatu graf itu planar relatif lebih sulit, karena kita harus mencoba semua kemungkinan upagraf yang memiliki 5 simpul dengan 10 sisi, atau upagraf yang memiliki 6 simpul dengan 8 sisi. Ini maksudnya yang K5 sama K33 tadi. Dan memeriksa apakah upagraf tersebut sama atau homeomorfik dengan K5 atau K33. Terapan graf planar sudah kita sebutkan sebelum ini, yaitu persoalan utilitas dalam merancang jaringan pipa. Lalu penerapan lainnya itu dalam perancangan IC, integrated circuit, ada sebuah papan. Nah, ini kaut-kaut yang menghubungkan simpul-simpul IC harus dirancang sedemikian rupa agar tidak bersilangan, sebab persilangan buah kawat yang beraliran listrik dapat menimbulkan interferensi arus yang mengakibatkan terganggunya fungsi IC tersebut. Seperti itu. Ya, materinya hari ini lumayan padat, tapi ya sebenarnya tidak sulit. Nanti kalian baca-baca lagi. Oke, ada yang mau tanya menyangkut teorema Kuratowski atau rumus Euler atau graf planar dan graf bidang secara umum atau graf isomorfik? Silakan sebelum kita tutup kuliah kita. Atau sudah capek?
Saya juga sudah capek. Oke, tapi silakan yang mau tanya silakan. Gimana? Ada yang mau minta kembali? Ya, silakan. Bagaimana? Ada yang mau tanya kan? Siapa tadi? Maya kan? Pas, Pak. Oh, oke. Yang lain? Mungkin mau diminta kembalikan ke slide yang mana? Atau sudah mabuk ya kita berhenti sama-sama. Andre, Orni, Densi, Lopo, Mula sudah tidak ada lagi ya? Pak. Oke. Pas, Pak. Oke. Nah, tugasnya untuk minggu ini, karena istilahnya sudah terlalu banyak, saya takut kalian lupa. Jadi saya tugasnya itu tidak usah hitung-hitung. Saya pengen kalian tulis istilah-istilah saja, apa saja istilah-istilah yang sudah kita dapat selama ini. Pengertian-pengertiannya. Tidak usah contoh, tidak usah ada gambar. Intinya cuma istilah semacam kamus begitulah. Kalian bikin. Jadi misalnya bertetangga itu artinya apa? Persisian artinya apa? Upagraf artinya apa? Apalagi graf teratur apa artinya? Habis itu graf apa? Pokoknya istilah-istilah yang selama ini kita sudah bahas. Anting-anting artinya apa? Gelang artinya apa? Apalagi pokoknya istilah-istilah. Sudah banyak segala istilah-istilah. Kalian tulis, itu tugasnya saja untuk tugasnya. Untuk minggu ini. Bagaimana bisa? Pokoknya semua. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat hari ini. Kalian tulis saja istilah-istilah yang sudah kita dapat. Semua. Tadi ada juga yang namanya mana tadi? Ada lagi. Wilayah atau muka itu apa? Itu apa kira-kira? Graf planar itu apa? Graf bidang itu apa? Kayak ditulis. Apalagi isomorfik itu apa? Homeomorfik itu apa? Pokoknya semua istilah-istilah ditulis semuanya, semacam kamus lah. Bisa? Bisa, Bisa Pak. tidak? Bisa, Pak. Oke, jadi tugasnya cuma itu untuk kumpul minggu depan. Jadi biar kalian tidak lupa dengan istilah-istilah yang selama ini kita sudah belajar. Ada jembatan kemarin, cutset kemarin, nah itu semua. Nanti saya cek apakah semua istilahnya sudah masuk atau ada yang dilupakan. Jadi benar-benar dilihat dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat ini sudah ada istilah apa-apa saja yang kita dapatkan. Oke, itu saja. Kalau tidak ada yang mau tanya, kita selesai kuliah. Absennya nanti saya kirim di grup. Jadi absennya berbeda dengan tugasnya. Nanti tugasnya nanti saya kasih link beda lagi. Jadi silakan absen saja. Oke, itu saja. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi juga, Pak. Selamat pagi.